Ya, mendapat sanksi dari Barat membuat Rusia mengambil langkah dan juga strategi sebagai bentuk perlawanan atas sanksi yang diberikan. Di mana baru-baru ini Rusia juga secara tegas membuat keputusan untuk tidak menjual minyaknya dengan mata uang dolar maupun euro dan hanya menjualnya dengan mata uang negaranya yakni rubel. Hal tersebut juga membuat Uni Eropa geram dan juga berusaha melepas ketergantungan energi mereka pada Rusia serta meminta pertolongan Amerika Serikat guna membantu pasokan energi yang dibutuhkan negara-negara Uni Eropa ini. Sebagai gantinya, kini Rusia pun mengobrol minyaknya bagi negara-negara yang dianggap bukan termasuk musuh Rusia seperti China dan juga India yang ternyata sudah duluan kepincut minyak murah dari Rusia ini. Lalu apakah Indonesia juga akan kepincut untuk beli minyak dengan harga yang miring dari Rusia ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Rusia Obral Minyak, yakin RI mau beli? Nah, kalau kita lihat di slide pertama ini bicara terkait tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, sekaligus Amerika yang menjadi sekutu dari Ukraina, nampaknya perang secara fisik begitu ya, bukan hanya terjadi tapi kunci-kuncian ekonomi juga sudah dilakukan. Diawali dari sejumlah sanksi yang diberikan oleh sejumlah negara sekutu Ukraina pada Rusia yang merujuk pada dikuncinya akses transaksi perbankan dan juga perdagangan sebagai bentuk sanksi yang diberikan untuk Rusia karena memang menginvasi Ukraina dan juga kini Rusia juga membuat langkah balasan dengan tidak akan menjual minyak yang dimilikinya menggunakan mata uang dolar ataupun euro. Secara tegas, Rusia juga membuat keputusan untuk menjual minyaknya dengan mata uang rubel saja. Dan memang sebagai negara yang bergantung kebutuhan energinya pada Rusia, yakni kita sebut Uni Eropa juga menyatakan penolakannya untuk membeli minyak Rusia menggunakan mata uang rubel. Alih-alih ikut memberi sanksi pada Rusia, kini Uni Eropa justru mendapat serangan balasan dan terkena ancaman masuk dalam krisis energi apabila mereka tidak mendapat pasokan energi yang mereka harapkan. Amerika Serikat begitu ya akan membantu mereka Uni Eropa ini mendapat minyak dan juga gas bagi negara-negara yang memang masuk dalam Uni Eropa. Lalu memang di sini memang dengan adanya langkah penolakan ini kini Rusia pun juga membuka peluang bagi siapapun negara yang menurut Rusia tidak termasuk musuh Rusia untuk dapat membeli minyak mereka dengan harga obral atau dengan harga yang miring ataupun murah. Apalagi saat ini harga minyak pun sedang tinggi-tingginya, bahkan juga belum juga turun begitu atau nyaman di atas level 100 dolar Amerika Serikat per barrelnya. Diketahui pula negeri tirai bambu China dan juga India pun sudah kepincut untuk membeli minyak murah dari Rusia ini. Memang apalagi Rusia juga memberikan diskon lebih dari 20% untuk minyak dari negaranya dan juga sekitar 20 dolar Amerika Serikat per barrelnya berdasarkan harga minyak yang ada saat ini. Nah, dengan adanya diskon yang lumayan gede ini, ternyata pemerintah Indonesia juga tertarik nih untuk membuka peluang agar dapat membeli minyak murah dari Rusia ini. Tapi tentu yang perlu diperhatikan di sini, kira-kira pemerintah kita sudah mengantisipasi belum ya apabila memang Amerika Serikat dan juga sekutunya akan memberikan sanksi pada kita kalau Indonesia kedapatan beli minyak dari Rusia. Karena memang kalau kita lihat Amerika Serikat ini sering sekali mengembargo. Dan apabila kalau kita lihat di Iran, Sudan dan juga Libya yang mana memang negara tersebut juga banyak terkena denda begitu. Dan memang karena memang menjadi musuh ataupun musuh dari Amerika Serikat. Investasi asing terbesar di Indonesia juga dipegang begitu oleh Amerika Serikat, bahkan nilainya juga mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat per November 2021 lalu. Jadi beneran yakin berani nih untuk beli minyak dari Rusia ini, tapi terlepas dari berani atau nggak berani menghadapi sanksi, kira-kira seperti apa sih tren dari kenaikan harga minyak dunia yang memang melesat akhir-akhir ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, misal kalau kita lihat dari tren harga minyak mentah dunia ataupun mengamati nilai begitu dari kenaikan harga ini dengan harga acuan WTI dan juga Brent berikut ini dapat kita lihat di sini memang sudah melesat sejak awal Maret begitu ya ataupun di akhir Februari yang mana memang Rusia mulai menginvasi Ukraina di bulan-bulan Februari. Nah, ini juga sudah terlihat peningkatannya di bulan Maret melesat begitu ya walaupun pernah turun sedikit namun kembali melesat dan nyaman di atas level 100 dolar Amerika Serikat per barrelnya baik acuan Brent maupun WTI. Nah, kenaikan ini juga terlihat begitu ya sudah mulai terjadi yang mana saat
Rusia mulai menginvasi begitu ya Ukraina ini, dan memang pada bulan Februari lalu dengan kekhawatiran pasar yang memang terjadi atas resiko terganggunya pasokan minyak global, harga minyak pun melesat dan kini juga belum turun di bawah level 100 dolar Amerika Serikat per barrel. Lalu dari adanya kenaikan minyak ini, kira-kira apa saja sih dampaknya ke Indonesia ataupun ke tanah air? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita melihat begitu ya bagaimana ataupun apa sih sebenarnya dampak kenaikan harga minyak bagi Indonesia ataupun terkait dampak ini, memang dampak yang akan didapat dari kenaikan harga ini ataupun harga minyak dunia, tentu yang pertama akan terlihat adalah surplusnya neraca dagang kita. Yang mana memang karena kalau misalnya ada kenaikan per 1 dolar Amerika Serikat saja pada harga minyak akan berdampak pada penerimaan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Mengapa demikian? Karena memang Indonesia bila melihat realitanya juga menjadi eksportir migas ke sejumlah negara, walau kita juga masih impor karena memang belum mampu memenuhi kebutuhan migas tanah air. Jadi kenapa sih kok ekspor padahal belum bisa begitu memenuhi kebutuhan dalam negeri? Ya memang karena pemerintah menilai ada sejumlah spesifikasi dari minyak kita yang mana memang tidak mampu diserap dengan baik oleh dalam negeri. Sehingga cara satu-satunya yaitu mengekspor minyak agar mampu diserap dan juga cuan begitu ya bagi kita. Kondisi inilah yang juga jadi dilema di mana karena kita masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri, tentu kita harus impor, dan naiknya harga minyak yang terjadi juga turut membebani pemerintah dalam memberikan subsidi BBM pada masyarakat pastinya. Bahkan kenaikan harga minyak pun ditaksir mampu membebani APBN sebesar 4,17 triliun rupiah di tiap kenaikan 1 dolar saja untuk harga minyak dunia. Jadi kalau seperti ini ataupun kondisi seperti ini juga harus siap-siap begitu ya, harga BBM bakal naik kalau harga minyak dunia juga tak kunjung turun. Lalu kira-kira seperti apa sih hubungan dagang antara pemerintah kita dengan Rusia sejauh ini, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita bicara terkait tren perdagangan ataupun hubungan dagang antara RI dan juga Rusia, menurut data dari BPS ternyata nilai dagang antara Indonesia dengan Rusia tidaklah besar. Di mana perdagangan Indonesia dan juga Rusia pada tahun 2021 kemarin tercatat surplus sebesar 239,8 juta USD. Sedangkan perdagangan selama Januari, Februari di tahun ini ataupun di tahun 2022 ini terpantau defisit sebesar 15 juta USD. Dan memang selain itu untuk ekspor RI ke Rusia juga kontribusinya sangat kecil sekali ternyata, atau hanya sekitar 0,65% saja dari total ekspor nasional. Sedangkan untuk kontribusi impornya hanya 0,64% saja. Dari data ini berarti juga cukup jelas menjelaskan bahwa nilai perdagangan antar Rusia dengan Indonesia sejatinya belum banyak hingga saat ini. Apakah dengan belum banyaknya nilai perdagangan, namun jika ke depan Indonesia jadi membeli minyak dari Rusia, pastinya bakal bertambah dong ya untuk besaran dari nilai impornya Indonesia ke Rusia. Dan memang cuma itu kalau jadinya, memang karena tentunya kita tahu kalau imbas serangan Rusia ke Ukraina, hubungan sejumlah negara dengan Rusia justru merenggang. Nah, apakah memang kita kian akrab begitu dengan Rusia lewat minyak, dan pastinya juga kita nantikan saja kelanjutannya ke depan akan seperti apa.